Let's go. Nah inilah dia. Kan hiu ikan cucut. Apa tuh? Lanjut. Berangcut. Berangkat cuy. Berang-berang bawa tongkat. Cakep. Setruk. Berang-berang udah pakai tongkat. Bisa jalan. Iya, setruk. Ya kan. Oke. Oke, kita masuk draft. Ternyata respect terhadap Link kali ini Abed Ansel. Yes sir. As you guys can see down here, Linknya coba untuk dihilangkan kali ini, bro. Nih. Lo putih memang. Lo ganteng kayak bule. Kenapa emang? Hah? Aduh, lagu lo. Kata lu BS. Bahasa Inggris lo aja masih yes no yes I itu. Tapi bisa boa. Akai sudah di ban. Akai sudah di ban bersama dengan seorang Cecilian. Ternyata kali ini yang dilepaskan terhadap tim Aura malah dihilangkan untuk tim Aura juga. Dari Aura untuk Aura. Gak salah. Ya kan? Mereka yang pakai, mereka juga nggak mau menghilangkan. Berarti mereka lebih, ya udah. Tadi seberapa nyusahinnya ya kalau dapetin Cecilion. Mungkin mereka memprediksi seperti itu. That's why, ya udah. Daripada gue menghadapi, lebih baik aku hilangkan dari Land of Dawn kali ini. Oke, mungkin kalau kita bisa lihat di sini para pemain dari tim Aura mungkin akan ada Xavier yang mau dimainkan. Si Xavier ya kan? Oke. Masih terbuka dengan cukup lebar sih harusnya. Iya, mungkin dia amanin Eve bisa sekarang. Eve untuk first pick. Kalau misalnya dia amanin ini di arah bandnya. Oke. Dan Beatrix-nya MBR tadi Yupi yang tadi gue bilang ya. terpantau dia bagus banget positioningnya. Setuju. Kalau misalnya lu lihat pas dia tim fight di arah sungai, dia masuk keluar. Pamit gak? Hah? Enggak lah. Kan ghosting. Oh, abis masuk langsung cabut Langsung gitu cabut. Udah deket langsung cabut. Oh. Ditembak, dapetin poin kill, cabut mundur ke belakang. Tembak, cabut ke belakang. Betul, harus jaga bisa dibilang kiting ya, tarik ulur gitu. Xavier. Betul. Memang Profesor Oji kali ini ya, atau Ranger ya Mas. Dengan hadirnya Xavier kali ini dari anak-anak MBR Delvin pun coba untuk berpikir hero yang bisa langsung jump in. Karena kalau memang ngeliat Xavier, dia nggak punya skill escape mechanism. Tapi masih ada sprint yang bisa ya, at least buying time lah ya. Butuh banyak waktu buat ngejar sprint, apalagi ya masih bisa ngibrit gitu. Butuh mungkin hero-hero yang single target nggak sih, atau enggak area of effect gitu loh. Dan ternyata Yves yang menjadi contender dia. Fanny, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Saya suka banget ngeliat permainan Fanny. Fanny ya. Iya, karena saya nggak bisa main Fanny. Sangat-sangat luar biasa. Tuh ada yang muji kita tuh. Oh, betul. Dari Zunun Urahman. Apa? Abang-abang caster ganteng. Wah, terima kasih banyak akhirnya. Aduh. Udah 2 tahun kita jadi caster, akhirnya yang muja kita ganteng ya. Bang Oji, saya udah like jadi tagih. Iya Wawan, balanongan. Jangan lupa makan ya Wawan. Yang adik-adik yang lain dong, jangan lupa di like ya. Iya. Supaya kita bisa melihat Abed Ansel buka apanya. Ayo, buka rambutnya. Oke. Kali ini kembali lagi ke dalam draftnya. Sudah ada Populin Kupa dan juga Ruby menjadi pilihan kali ini. Untuk dari segi anak-anak Aura Phoenix yang mereka harusnya nih ya, Ruby adalah pilihan yang tepat sih. Dengan banyak kabel yang melintang bujur samudra, dengan kehadiran Fanny bakal coba untuk dihentikan. Apalagi Populin Kupa tentunya Bite Them Kupa ya, punya tugas utama buat mungkin ngincar ke arah Yves-nya ataupun Clean. Kali ini yang langsung diamankan sama anak-anak dari segi MBR Delvin. Dan One yang bukan Wawan kali ini coba untuk di ban dari sisi anak-anak. Tapi MBR. ini Ruby salah satu hal yang sangat-sangat bisa mengcounter Fanny loh. Jangan lupakan itu. Dan kalau bisa kita bilang dengan adanya Kufra yang di ban itu menjadi salah satu hal yang cukup maksimal untuk Fanny-nya. Respect is the key. Oh ya, Kufra bisa di ban sih ya. Ya harus ban aja nggak apa-apa. Bouncing ball-nya ya. Bouncing ball-nya sangat menyelebalkan. Dan benar-benar membuat seorang Fanny ini agak terberhentikan pergerakannya. Itu yang harus diperhatikan dengan adanya respect is the key. Oke, turns out kali ini ternyata dari MBR Delvin lebih coba untuk menghilangkan Hayabusa yang bisa targeting ya. Model Quad Shadow-nya langsung merasuki tubuh dari seorang Fanny. Sementara Atlas pun dihilangkan, menghindari counter setup lagi
untuk hadir di game kita yang kedua kali ini. Tapi kalau dia nggak nge-ban ke arah apa namanya, ke arah Kufra itu menjadi masalah takutnya buat Fanny-nya kalau menurut aku pribadi. Tapi masih bisa sih, ada chance lah ya. Popolnya bisa buat di arah Goodland. Ruby-nya masih bisa di arah samping. XP. Iya, XP jadi benar-benar Ya. counter Fanny-nya. Betul. Dan harusnya ternyata Thomas atau aka Samus menjadi pilihan kali ini untuk coba di ban. Sementara dari anak-anak Aura Phoenix, mereka melihat MBR Delphin itu belum punya dari segi XP laner sama roamernya sih. Ya, sebenar banget. Masih flex dari sisi seberang juga, jadi bingung untuk dari sisi kanan. Mungkin dari sisi kanan melihat udah adanya Ruby yang untuk menjadi roamer ya. Iya, dan ini kira-kira akan seperti apa dari anak-anak Aura Phoenix? Harusnya sih bakal ngeban ke arah roamer kah? Oh, Masya. Damage-nya. Esmeralda as offlaner terlebih dahulu. Dan kali ini kita bakal lihat di mana dari tim Aura mereka kekurangan jungler kalau posisi seperti ini Karina. Tapi Karina juga ke counter Fanny ya. Tapi enak Karina. Saber boleh. Setuju gua untuk kali itu boleh Saber. Cuman terlalu banyak targeting sih. Ada 3 yang menjadi inceran. Ya gimana? Clean, Fanny, Eve. Wah, Yuzong ke arah backline. Oke, Eve untuk counter Eve. Satu lagi junglernya Mikasa. Kalau menurut gua nggak tahu kenapa gue Saber masih setuju lah untuk kali ini. Karena memang kan ini solo-solo semua. Ya, si hero-hero Dia bisa ngangkat single target. Iya. Tapi kayaknya lebih ke arah hero lain. Oke. Masih yakin, masih coba untuk apakah strat selanjutnya ini bisa membuahkan hasil yang baik. Counter Fanny juga. Bisa langsung ditendang kepalanya. Dan 2 dragon digebok, disepak. Dan ternyata last pick-nya ke arah Lolita. Team fight yang cukup berbahaya bakal dipegang oleh tim dari MBR wow. untuk adik-adik yang dirubah. Sobat Mobile Legends, sebat cinta Mobile Legends Ladies Competitive. Dan jangan lupa di like jempolnya. Iya, like-nya jangan ke muka saya. Ke situ. Oh iya. Nah, like dan juga subscribe dong teman-teman. Nyalain loncengnya. Betul. Thank you guys yang udah nonton. Stay tune sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salah ya. Tuh dari Yusman Jespri. Hai abang-abang ganteng tapi bohong. Wah, cari yang namanya Yusman. Woi, Bapak lo nonton. Gue bilang bapak lu. Ngulangin bapak lo ya. Pak. Kalian semua di kolom komentar gak usah ikut. Pak. Wah gila, canggih banget ya muncul aset itu. Kita anti provokasi di sini ya. Yusman. Kita anti provokasi. Kita orang yang gak suka emosi. Hai. Tolong ya sampai Oji marah. Lo Oji marah. Dagu gue entah bener. Aduh, Abe Tansel, gue mundur ini dagunya. Tapi kita sebentar lagi bakal siap menuju ke arah game yang kedua. Para produser, apakah kita siap untuk menyongsong game kedua? Langsung Land of Down. Let's go. Yusman. Kita kali ini bakal lihat apakah akan ada balas dendam dari para pemain tim Aura Phoenix. Oke. MBR Delphin. Yes, inilah dia game kita yang kedua. Kali ini Ranger Emas lagi jurus Hilda dulu guys ya. Untuk game kita yang kedua di mana skor sementara kali ini MBR Delphin 1-0 atas Aura Phoenix. Sementara lihat dari kedua belah tim mereka tidak ada yang coba untuk ngeharas dari segi jungler, apalagi MBR Delphin mengamankan perimeter, coba buat langsung nge-zoning out ke arah jungle milik seorang Mikasa. Sementara itu Little Wonder bakal jadi kontes datang dari seorang Chef, mulai bergerak lagi Cheisa, coba untuk mempertahankan dirinya dari serangan seorang Fanny. Itulah dia teori ancaman yang ditunjukkan oleh seorang Fanny di early game. Karena memang dengan mobilitas yang cukup tinggi membuat Fanny dari Chef enak banget dia buat rotasi, ngamanin jungle dan juga melakukan ganking. Kalau misalnya ngelihat beberapa hero dari Aura Phoenix ada yang sekarat bisa langsung dieksekusi. Dan bahkan di area rivernya, oh no, asis pergerakan Shine pop out the sprint karena Azumi dan juga Cheisa sempat membuat dia tak bisa bergerak, terkena immobilize. Tapi sementara itu Mikasa coba untuk memantau dari area tengah dan back to the mid game.
Kali ini Azumi dan juga Chesa masih bertahan. Sementara Mikasa cukup sekarat, bakal coba diincar. Tapi tidak punya energi yang cukup untuk melakukan serangan. Dan Mikasa masih bisa bertahan dan reset kembali. Dan untuk sejauh ini belum ada yang ter-take down dari Aura Phoenix dan juga dari sisi MBR Delfin. Apalagi dengan kali ini hadirnya Turtle yang pertama. Belum ada terjadi kontes karena dari kedua belah tim juga masih begitu bersabar. Gak ada pergerakan-pergerakan yang cukup greedy yang membuat terjadinya team fight kecil kali ini. Melihat posisi dari goldnya pun tidak terlalu signifikan. Dan sedangkan itu kita lihat di mana dari offlane sebenarnya Palanir ini tadi kalau di early-nya udah di press habis masih oke, tapi lihat save ke arah bottom lane menuju ke arah seorang Bijal, tapi ternyata miss Cable. Save memilih untuk mundur ke arah belakang, nggak mau masuk lebih dalam lagi, tapi ternyata dari salah save ada informasi namanya Flash di all in. Oh my god, pertukaran dengan satu buah turtle nampaknya. Oh no. Keputusan yang baik dimiliki oleh seorang Sign karena akan ada pertukaran. Jadi ada baiknya ini akan ditukar dengan 1 point kill dan juga dengan 1 buah platingan. Menurut gue ini equal. Oke. Gak rugi, gak rugi dari kedua belah pihak. Kenapa? Karena satu dapat turtle, satu dapat gold laner. Plus dapat platingan. Platingan itu dia yang harus berbahaya. Dan di cutting, ditutup sama Lolita dari seorang Gichel. Wah. Cutting rotation itu namanya Betancel yang membuat MBR Delfin berhasil mendapatkan spread. Bahkan sekarang diuntungkan oleh MBR Delfin. Big macro ya. Kalau bener banget. Kalau sekarang baru diuntungkan oleh mereka. Karena berhasil dapetin juga turret di arah bottom lane di menit yang ketiga. Tapi lihat Aura Phoenix langsung bergerak, 3 player mulai menuju ke area bottom lane. Sementara Gichel shieldnya terpop up, lihat terkena downing like dari seorang Chesa. Sementara itu Nomi non-blast defensive mechanism tapi tercancel, masih sempat dilontarkan. Sementara di arah belakang Shaman lagi Diamond mulai datang, duel break terhubung ke arah seorang Yupi. Tapi Mikasa terlalu dive, terkena beberapa serangan turret dan datang save sang penyelamat menghabisi nyawa dari Mikasa yang bergerak ke area jungle milik MBR Delfin. Kalau aku jadi Mikasa dengan adanya arah duel Dragon ke arah turret kembali, jangan di follow up. Let it go. Dilepasin aja. Kan duel Dragon bisa 2 kali kan? Yeah. Ditendang sama ikut tendang ke sana kan, ikut kitanya. Kalau menurut aku jangan. Kalau keluar boleh di follow up karena pertama satu, mungkin dengan adanya jungler dari seorang Chow, itemnya ke arah defense. Gak langsung one hit gitu. Gak burst damage ya? Gak burst damage dan gak punya flicker. Kalau dia masuk lagi ke dalam turret, itu bahaya untuk dia. Dan bener banget aku dapat 1 poin, tapi lihat sekarang Kev langsung set jadian dapetin 1 buah poin tambahan dari seorang Chesa. Yang tadi menjadi benar-benar tulang punggung keluarga kali ini benar diincar karena permasalahan yang sangat banyak dimiliki oleh seorang Chesa yang akan bakal bisa membawa Aura Phoenix mendapatkan kemenangan ya. Salah satunya adalah Chesa. Mau Fenrir dikeluarkan 16 plus 1 buah real world manipulation. Di depan sana ada bakat, tidak ada Katwas. Tesa dan Palanir memotong. Lihat teamfight-nya, cutting rotation dari Palanir untuk memantapkan diri mendapatkan 1 buah turret di arah top lane. Gila, itu rapi banget bro. Rapi banget teamfight itu. 3 nahan di depan, sementara Palanir langsung cutting ke arah backline. Meanwhile di arah tengah Mikasa dapatin 2 dragon, tapi Shine break like a diamond. Lalu tebal, datang Palanir lagi ke area tengah. Sementara itu ketok magic, bulat pun kabur, tak berdaya menghadapi serangan dari MBR Delfin. 5-0 di menit yang kelima. Terpotong naganya di arah sungai, harus tenggelam di bawah perasaan yang tersakiti dengan damage yang sangat tinggi dari seorang Vani. Tapi Azumi di depan sana bakal coba untuk memberikan sedikit hambatan terhadap mid lane-nya. Nominal plastic cancel. Duel Dragon yang sangat baik menuju ke arah seorang Shine. Shutdown akan didapatkan untuk seorang Shine yang mendapatkan 4 assist. Akhirnya Shine ditutup permainan yang dari tadi mendominate team fight dengan adanya real world manipulation. Yes, dan tadi sempat ada sepakan yang langsung melockdown. Bagus banget itu. Dari seorang Mikasa ya. Yes, karena sepakannya ke arah yang tepat. Dan kalau masuk ke turret dia ya nggak masalah deh. Betul, langsung bisa termultiplikasi ya. Berkali-kali lipat serangan yang langsung terhubung ke arah dirinya seorang Shine. Meanwhile,
Kicel, hello, ada Azumi hiding in the bush. Langsung bergerak lagi. Datang bola bantuan juga, mulai bergerak. Sementara chefnya langsung cutting ke arah belakang Cesa. Dibuat kocar kacir, setengah bar HP berhasil dihilangkan. Sementara Valani langsung cutting rotation ke area tengah. Dua Dragon lagi di lockdown, tapi Chef is coming untuk membantu. Valani masih ditumbangkan. Sementara Bulat, lihat langsung Nangning, Minangning langsung sangkuang maju ke depan. Ternyata lihat Kicel digigit. Item Copa, Nomino Blast, counter setup, dapetin dua lagi. Satu pengen ditumbangkan, which is Bulat. Sementara Kicel maju lagi tanpa adanya rasa takut ke teman-temannya membantu dari arah belakang karena masih ada Shine dan juga Yupi. Ditambah Chef datang lagi ke area tengah. Nah lihat Kicel terkena katot mematikan dari seorang Chef kali ini dengan Fanny-nya yang sangat luar biasa. Oke, dan bahkan di arah top lane bakal coba didorong kembali mendapatkan turret tambahan. Teamfight yang dilakukan oleh tim MBR Delfin. Aura Phoenix sudah tepat mendapatkan keuntungan, tapi ternyata dengan adanya follow up kembali reward manipulation Cesa tidak ditinggalkan begitu saja, mencoba untuk mendikoy damage yang diberikan, tapi ternyata satu tetes terakhir bahkan malah di depan sana membuat seorang Azumi nggak bisa bergerak. Mikasa nggak bisa memberikan Way of Dragon, dan bahkan Way of Dragon hanya untuk defensif. Mundur ke arah belakang, kembali ke base turretnya untuk menyelamatkan satu nyawa. Karena ketika di follow kembali, MBR Delfin di menit yang ke-7 mendominasi dengan sangat maksimal. Yes, dan kalau kita mau ngebahas kita dari segi itemization-nya, lihat udah jadi Malefic Roar untuk seorang Chef. Sedangkan Yuki sendiri langsung endless breaker Malefic Roar. Meanwhile di area jungle dapetin 2 ammo pendant dari seorang Azumi. Defensive mechanism karena sempat terjadi penggerbekan dari anak-anak MBR Delfin di area jungle. Sementara itu dengan adanya team fight membuat Aura Phoenix mundur, tapi MBR Delfin maju terus bergerak ke area Lord Pit-nya. Dan Bulat, Black Dragon 4 mulai bergerak lagi mengusir pergerakan dari anak-anak MBR Delfin maju ke depan. Ada Petrify yang terhubung, sementara Chef menjadi incara masih mundur dengan steel cable-nya. Sementara itu lihat falling star dari seorang Valanir ke area belakangnya, dapetin 2 player dan ammo pendant di cancel. Oh no, Nomino Base dari Kicel tidak bisa dilancarkan. Sementara itu Mikasa standing alone di depan, di cover dengan sangat baik oleh seorang Azumi. Bahkan 2 player dari Aura Phoenix harus ditumbangkan kali ini. Chef still survive right here, dan bakal para pemain dari tim Aura Phoenix bakal diamankan oleh Chef. Dan Shine di depan sana tidak mau ke arah Lord, keputusannya menuju ke arah satu buah turret terlebih dahulu. Langsung ada Mystic Field, tapi ternyata Chef, gila cewek main Fahdinya mengerikan sekali, dan menuju ke arah Purple Buff terlebih dahulu. Melihat posisi MBR Delfin memiliki keuntungan 6.000, mereka masih bisa menabrak di saat Lord yang selanjutnya. Tapi kali ini para pemain dari tim MBR Delfin, mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Melihat Valanir ini potongannya bagus banget. Dia cakep tahu banget backline dari seorang Cesa itu di belakang. Bener-bener dia flanking dulu, dia tutup belakangnya, bahkan sampai seorang Cesa ini fokus untuk kabur lagi, bukan fokus untuk memberikan damage maksimal. Bener-bener untuk ngebuka seorang Cesa dengan sprint yang itu cukup sulit loh, dan itu bisa dilakukan oleh Valanir. Hidup Cesa dibuat tidak tenang dengan flanking dari seorang Valanir plus Chef yang bisa langsung masuk secara tiba-tiba, secara mengejutkan. Tapi kali ini Aura Phoenix datang ke area Lord Pit untuk mereset inisiasi dari anak-anak MBR Delfin. Ada konsil sempat dilancarkan, Chef mulai datang bergerak ke area top lane, datang ke arah seorang Mijel. Lihat reward manipulation sempat dilontarkan, sementara itu lihat Chefnya mulai mengacak-acak backline, dan sementara Paine pun datang. Nomino seperti satu player Bulat, Black Dragon Form hanya untuk mengusir saja, tapi bisa menahan lebih lama lagi. Sementara Chef di reset lagi. Lihat naganya dibiarin begitu aja, nggak peduli, terserah naganya mau masuk mau ikut invite kita, nggak ada yang mau ikut gabung sama lo. Langsung mundur, dan bahkan di arah bottom lane Mikasa melihat celah kecil dan berhasil mengamankan satu turret. Setidaknya at least dengan kekalahan teamfight di arah top lane, mereka bisa mendorong, dan akhirnya apakah bisa dapat 2 turret, dan harusnya dapat. Dan ternyata Mikasa ditutup, gak jadi pula, gak ada flicker. Save fokus karena Mikasa, 2 Dragon belum dikeluarkan, masih ditunggu oleh siapa, dan ternyata dijemput oleh Azumi, tidak akan meninggalkan temannya begitu saja. Mencoba untuk menyelamatkan Mikasa, tapi di sisi lain Bulat terperangkap dalam ramuan tim Delfin. Dengan adanya ramuan di arah Purple Buff, ditarik ulur dan berhasil diamankan Shine. Fokus ke arah turretnya, turret yang kedua telah dihancurkan di arah mid lane.
Fokus di arah bottom lane dan juga di arah top lane yang ada Lord kali ini. Tapi save mengekir ke arah belakang. Fokus ke arah top lane. Udah ada Delvin, side di depan sana, poking damage, reward manipulation akhirnya dibuka. Hantaman benda tumpul hanya untuk menutup pergerakan, tapi lagi-lagi Palantir menjadi masalah utama. Turret dipecahkan tanpa ada sedikit distraction para pemain dari tim MBR Delvin. Mereka still survive di top lane. Dan mereka begitu rapi, langsung coba untuk melakukan push ke arah 3 lane sekaligus, di mana Lord di arah top lane dikawal, bahkan di arah tengah Mikasa mulai mengejar lagi, tapi tidak bisa menggapai karena terlalu jauh untuk dikejar. Sementara di area tengahnya bakal coba untuk di clear lane terlebih dahulu, pelan-pelan tapi pasti Palantir. Oke, coba untuk mundur lagi, Falling Star Moonwell Dragon disepak saja nampaknya dari seorang Palantir, dan Lumino Blast is coming, dapetin 2 player. Sep pun datang, tapi Azumi dan Mikasa masih bertengger di area belakang. Sementara itu terusir kembali, manipulasi dunia nyata dikeluarkan dari seorang Shine Bright. Reward manipulation yang sangat baik dari seorang Shine, menutup satu buah turret di bottom lane. Azumi masih mau lebih, tidak akan dilepaskan begitu saja. Satu poin terakhir dari seorang Azumi dan bahkan Mikasa menutup badan. Body block dilakukan sangat baik dan memilih untuk mundur, melepaskan team fight selanjutnya karena purple buff dari seorang Fanny itu pun gak ada. Dan satu hal, itu Shine berani banget loh di depan sana. Shine berani banget, dia gak ada coverisasi. Dan ini harusnya diamanin sama Seth, dan sedangkan yang di arah base nanti diamanin sama seorang Delvin. Oke. Untuk seorang Shine ya berarti ya, purple dari MBR Delvin, karena tadi dari CV juga langsung coba untuk ngambil, atau emang semuanya dikasih ya ke arah seorang chef. Kali ini mulai bergerak lagi di momen yang ke-13 kali ini. 9.000 net worth dipegang sama anak-anak MBR Delvin. Aura Phoenix harus puter otak gimana caranya nge-counter setup inisiasi dari MBR Delvin, karena kalau mereka masuk secara sembarangan seperti saya ini bakal bubar gerak, Pak. Bubar gerak. Chef menuju ke arah Bijel, nampaknya udah mulai tergigit. Tidak ada follow up lebih lanjut lagi karena Lord telah muncul. Ingat, Lord kali ini juga menjadi Lord yang penting. Dan like-nya sudah menuju ke arah 7.000, 1.000 like lagi. Abed Ansel buka kunciran, everybody, let's go. Adik-adik. Ayo adik-adik. 7.300 like Indonesia, 8.000 like. Kita buka. Ikat rambut, sementara itu lihat Black Dragon form dari seorang bulat mengincar ke arah belakang. Sementara itu terpecah belah tim Viking, dapetin satu player. Senjata dari Sep dapetin ke arah seorang bija. Sementara itu Gicha menjadi incaran, menjadi penggerebekan masa. Sementara itu lihat di arah belakang Ceisa, Azumi dan Mikasa langsung retreat karena kehilangan 2 player mereka. Itu bukan masalah utamanya. Masalah utamanya mereka terpick off 2 orang di saat Lord telah muncul. Kalau Palantir clear di arah top lane, ini bakal cepet banget Lordnya nyampe ke arah base. Dan para pemain dari tim Aura Phoenix, lihat Delvin seperti yang udah gue bilang, dari seorang Palantir siap untuk melakukan cutting minion supaya Lordnya masuk dengan maksimal. Gichel di depan sana menutup semua damage yang masuk di depan. Lord sudah mulai masuk, Bulat sudah kembali hadir. Kesa is coming up. Para pemain dari CM Delvin kali ini mencoba untuk memberikan sedikit damage. Downing like telah dikeluarkan, tapi lihat di arah bottom lane Bulat belum berubah menjadi naga. Fokus ke arah base, turretnya dipilih. Ada Mystic Spear, Reward dimulai siapa sama Blast, ternyata tidak tercancel. Dan bahkan lihat fokus ke arah base dan MBR Delvin take the game. 2 poin penuh. MBR Delvin 2